Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih kalian dengar tentang tukang daging yang dagangannya selalu habis tiap hari? Padahal nggak pernah kelihatan kulakan. Giliran warga satu persatu hilang, dia malah makin kaya dan bisa renovasi rumah. Ternyata ada sesuatu yang lebih mengerikan dari sekadar untung besar. Cerita kali ini bukan cuma horor, tapi jadi peringatan buat kita semua. Jangan gampang percaya sama apa yang kelihatannya berkah. Bisa jadi tumbal di baliknya. Pasar itu memang gak besar. Letaknya di tengah kampung. Cuma ada 2 deret lapak permanen dan sisanya tenda-tenda dadakan pakai terpal biru. Tapi entah kenapa, pasar itu selalu ramai. Apalagi pas hari pasaran Kliwon, warga dari kampung sekitar pada berdatangan, bahkan kadang ada yang dari luar kecamatan. Don di tengga-tengga hiruk-pikuk orang jualan sayur, bumbu dapur, dan jajanan pasar. Ada satu lapak yang selalu jadi pusat perhatian. Lapak daging Pak Harun. Orangnya sih kalem, nggak banyak gaya, pakai baju polo yang warnanya selalu beda tiap hari, celana panjang yang dilipat sampai betis, dan topi lusuh khas tukang daging. Umurnya sekitar 50-an, badannya kekar, dan senyumnya itu loh, selalu lebar, selalu tulus kelihatannya. Kalau ngomong juga lembut banget, ramah sama semua orang, dari mak-mak sampai anak kecil, bahkan kadang suka kasih potongan harga buat langganan. Atau ngasih gratisan buat orang gak mampu. Makanya warga tuh seneng banget belanja ke situ. Yang bikin heran, lapak Pak Harun tuh gak pernah sepi. Dari jam 5 subuh aja udah ada yang ngantri. Kadang sebelum dia buka tenda, orang-orang udah nunggu sambil duduk di bangku plastik pinggir jalan. Begitu dia buka, langsung diserbu. Belum jam 8, daging udah ludes. Sementara pedagang lain, yang jualan daging juga, dagangannya masih numpuk. Yang lebih bikin banyak orang bertanya-tanya, Pak Harun tuh jarang banget kelihatan kulakan. Biasanya tukang daging beli ke rumah jagal atau ke rumah potong hewan dulu sebelum subuh. Tapi Pak Harun nggak pernah kelihatan ke sana. Bahkan ada satu waktu, jagal sapi langganan di pasar itu sempat bilang ke orang kalau Pak Harun tuh nggak pernah ngambil stok dari tempat dia. Tapi dagangannya ada terus, segar terus, malah lebih bagus dari daging tukang lain. Awalnya orang nggak terlalu mikir aneh-aneh. Mereka cuma mikir mungkin Pak Harun punya langganan sendiri, atau punya ternak sendiri. Tapi lama-lama, ada aja yang mulai bisik-bisik. Soalnya daging yang dijual Pak Harun tuh warnanya beda. Lebih merah, lebih segar, kayak baru disembelih banget. Bahkan pas udah siang pun, dagingnya nggak berubah warna. Padahal kalau daging biasa kan, lama-lama bisa agak kecoklatan. Tapi daging dia tuh tetap segar. Teksturnya lembut. Dan pas dimasak aromanya wangi banget. Kebanyakan emak-emak bilang, daging Pak Harun itu masak apa aja enak, empuk, nggak bau prengus. Karena itulah, makin banyak orang yang jadi pelanggan. Tetap, dari warung bakso sampai restoran Padang, semua berebutan order. Tapi anehnya, Pak Harun nggak pernah mau nerima pesanan dalam jumlah besar. Dia selalu bilang, saya jualan buat warga sini aja bu, biar semua kebagian. Kalimat itu bikin orang tambah respek. Dikiranya dia orang rendah hati, nggak mau rakus dan mikirin orang kecil. Padahal, dari segi penghasilan, orang udah tahu pasti. Dia kaya, tapi dia nggak pernah pamer. Rumahnya sederhana, tapi bersih. Istrinya jarang kelihatan. Katanya lebih banyak di rumah karena sakit. Anak-anaknya nggak pernah ikut bantuin di pasar. Katanya sih, udah pada kerja di kota, tapi nggak pernah ada yang lihat anak kenanya pulang atau mampir ke rumah. Warga cuma nerima cerita dari mulut Pak Harun aja. Tiap hari Jumat, Pak Harun selalu sedekah. Dia suka bogi-bogi nasi bungkus ke tukang parkir, tukang becak, bahkan ke pengemis jalanan yang mangkal di ujung pasar. Kadang juga nyumbangin daging ke musala buat acara pengajian. Karena itulah, banyak yang bilang, makanya berkah, soalnya rajin sedekah. Tapi, makin hari, makin banyak keanehan yang mulai muncul. Salah satu pedagang daging sebelah lapaknya cerita, kalau dia pernah lihat Pak Harun datang ke pasar jam 4 pagi. Lebih awal dari siapapun, tapi bukan untuk buka lapak. Dia datang dengan mobil pickup kecil, tapi bagian baknya ditutup rapat pakai terpal hitam. Begitu sampai dia buka terpal itu sendirian, angkat beberapa bungkusan besar kayak karung, terus dia masukin ke bawah lapaknya. Gak ada yang bantuin. Dan herannya, bungkusan-bungkusan itu berat banget. Tapi dia ngangkatnya kayak enteng. Waktu ditanya, dia cuma jawab, biasa, stok daging dari peternakan teman lama. Gak ada yang berani lanjut nanya. Soalnya Pak Harun walau ramah, tapi punya aura yang bikin orang sungkan kalau terlalu banyak tanya. Tatapannya tajam kalau udah serius. Dan suaranya bisa jadi dingin kalau udah nggak suka pembicaraan, yang bikin tambah aneh. Beberapa kali warga lihat ayam-ayam kampung nggak mau lewat depan rumah Pak Harun.
Biasanya ayam-ayam itu suka jalan bebas, cari makan, tapi kalau udah dekat rumah itu, pasti berhenti, nyelonong lewat jalur lain. Bahkan ada satu kejadian, seekor ayam kampung tiba-tiba lari kenceng ke arah pagar rumah Pak Harun, lalu mendadak mati, jatuh ke tanah, dan darahnya keluar dari mulut. Kejadiannya jam 4 sore. Nggak ada yang nyangka, dan anehnya, nggak ada luka. Di badan ayam itu satu lagi yang bikin warga makin penasaran. Ada satu anak kecil, sebut aja namanya Dimas, bocah umur 5 tahun. Tinggal 3 rumah dari rumah Pak Harun. Dia cerita ke ibunya kalau dia sering lihat bapak tukang daging duduk di pojokan taman kampung jam 2 malam. Duduk diem, matanya merem, tapi senyum-senyum sendiri sambil ngomong bahasa yang gak dimengerti. Padahal saat itu, kata ibunya, Pak Harun mestinya tidur dan gak mungkin jalan keluar malam-malam. Ibunya cerita itu ke tetangga. Dan dari situ gosip makin liar. Ada yang bilang Pak Harun punya penjaga gaib, ada juga yang bilang dia pelihara makhluk halus di bawah lapaknya. Tapi tetap, nggak ada bukti. Semua cuma cerita, bisik-bisik, dan rasa penasaran yang terus numpuk. Satu hari, pasar lagi sepi karena habis libur panjang. Pedagang lain pada ngeluh karena dagangan gak laku. Tapi lapak Pak Harun tetap ramai, bahkan lebih ramai dari biasanya. Orang-orang pada ngeluh, kita dagang susah banget, kok dia bisa terus habis. Salah satu pedagang, namanya Mas Roni, saking penasarannya, dia coba ngintip dari belakang lapak Pak Harun pas subuh. Dia ngintip dari balik tumpukan karung beras di belakang pasar. Tapi baru 5 menit ngintip, dia langsung pulang ke rumah, pucat, gemetar, dan gak mau ngomong apa-apa seminggu. Istrinya bilang, Mas Roni cuma ngomong satu kalimat waktu malam hari sebelum tidur. Bukan sapi, itu bukan sapi. Sejak saat itu, banyak yang mulai menjauh dari lapak Pak Harun. Tapi anehnya, pembeli justru makin banyak. Ada wajah-wajah baru yang gak dikenal warga. Mereka datang naik mobil, pakai masker, dan gak banyak ngomong, cuma beli daging, lalu pergi. Tiap hari selalu ada 3-4 orang asing seperti itu. Dan tiap mereka datang, wajah Pak Harun selalu tampak lebih cerah. Seolah makin senang, makin sehat, makin bugar. Warga mulai berpikir, apakah semua ini ada hubungannya? Apakah benar ada yang disembunyikan dari balik lapak itu? Tapi lagi-lagi, nggak ada yang berani bicara terang-terangan. Semua hanya simpan sendiri. Takut kalau salah ngomong, takut kalau mereka yang bicara bakal jadi yang berikutnya. Dan yang paling menyesakan adalah, setiap kali ditanya, Pak Harun selalu senyum sambil bilang, saya cuma jualan daging, sama kayak yang lain. Tapi semua orang tahu, dari caranya senyum, dari tatapannya, dan dari oral attack, ada sesuatu yang beda, sesuatu yang tidak semua orang berani ungkap. Sesuatu yang selama ini hanya menunggu waktu untuk terkuak. Hari-hari di pasar itu berjalan seperti biasa. Orang-orang tetap datang pagi-pagi bawa tas belanja. Ada yang naik motor, ada yang jalan kaki sambil bawa keranjang rotan. Tapi belakangan ini, suasana pasar mulai berubah. Bukan karena sepi atau jualan gak laku, tapi karena bisik-bisik warga yang makin ramai soal dagingnya. Pak Harun, bukan cuma karena lapaknya makin ramai atau dagangan yang selalu habis, tapi karena daging yang dijual Pak Harun tuh terlalu bagus, terlalu segar, terlalu sempurna kata orang-orang. Sementara tukang daging lain yang kulakan dari tempat biasa, dagingnya mulai telat datang. Kadang karena distribusi terganggu, kadang karena sapi yang masuk ke rumah potong jumlahnya dikurangi. Tapi anehnya, Pak Harun nggak pernah kehabisan stok. Bahkan pas tukang daging lain pada kelimpungan, dia malah bisa jual lebih banyak dari biasanya. Daging yang dia bawa pun aneh, nggak amis, nggak bau, dan warnanya merah muda cerah, kayak baru motong sapi 5 menit lalu. Banyak yang heran, ini kulakan dari mana? Apalagi waktu Pak Wardi, jagal senior di pasar, sempat bilang kalau dia nggak pernah jual ke Pak Harun. Dia bukan langganan saya, tapi kok dagangannya tiap hari ada, bahkan lebih bagus dari yang saya punya. Omongan itu cepat menyebar. Dan sejak saat itu, beberapa warga mulai curiga. Tapi bukan curiga biasa, curiga yang bikin bulu kuduk merinding. Salah satu warga yang pertama kali ngalamin kejadian aneh itu namanya Bu Erna. Ibu rumah tangga yang tiap hari masak buat 5 orang anak. Dia langganan tetap Pak Harun sejak dulu. Tapi seminggu terakhir, tiap habis masak daging dari sana, malamnya dia mimpi buruk. Mimpi yang sama terus-terusan. Mimpinya, dia lagi ada di sebuah ruangan gelap, diikat tangan dan kakinya. Dan dari lenggit-lenggit ruangan, tetesan darah menetes ke wajahnya.
Awalnya Bu Erna mikir itu cuma mimpi biasa, tapi lama-lama dia ngerasa ada yang aneh. Soalnya dia bisa nginget semua detail mimpi itu dengan jelas. Bahkan bau darahnya pun kerasa nyata. Tiap bangun tidur, bajunya basah keringat, dan dia selalu terbangun jam 3:13. Selalu jam segitu. Dan tiap dia keluar kamar, dia selalu melihat bayangan hitam berdiri sebentar di ujung lorong rumah, lalu hilang. Bu Erna cerita ke suaminya, tapi nggak dipercaya. Dia akhirnya cerita ke tetangga, Bu Ida, yang ternyata juga ngalamin hal serupa. Bedanya, mimpi Bu Ida jauh lebih menyeramkan. Bu Ida mimpi dia sedang antri beli daging di pasar, tapi waktu dia buka plastik isi dagingnya di rumah, isinya bukan daging sapi, tapi tangan manusia, lengkap dengan kuku dan cincin yang masih melingkar di jari tengahnya. Dalam mimpinya, tangan itu tiba-tiba bergerak sendiri, nunjuk ke arah dapur Bu Ida. Lalu suara berat berbisik, "Jangan bilang siapa-siapa." Bu Ida langsung bangun, teriak dan nangis histeris. Suaminya sampai bingung harus ngapain, dan setelah itu, Bu Ida jadi takut masak daging. Bahkan bau daging mentah pun bikin dia mual dan muntah-muntah. Cerita-cerita ini makin banyak. Ada cowok, Galih, yang mimpi sedang dipotong hidup-hidup di meja potong. Yang lebih gila lagi, dia bangun tidur dengan bekas memar panjang di perut. Tapi nggak ada luka terbuka, cuma lebam, kayak habis kena sabetan benda keras. Ibunya panik, dibawa ke tukang pijat. Tapi si tukang pijat malah bilang, "Ini bukan masuk angin, Bu. Ini masuk yang lain." Dari situlah warga mulai saling cerita, dan makin lama makin banyak yang ngaku kalau mereka mimpi aneh setelah masak atau makan daging dari Pak Harun. Tapi lucunya, mereka tetap beli. Alasannya karena dagingnya enak dan murah. Lagian, kata mereka, mimpi doang, paling. Pikiran kita aja yang terlalu mikir aneh-aneh. Tapi kecurigaan itu tumbuh pelan-pelan, kayak jamur di musim hujan. Apalagi waktu kejadian aneh mulai muncul di pasar. Pernah ada ibu-ibu yang baru beli daging dari Pak Harun, tiba-tiba jatuh pingsan begitu keluar dari pasar. Pas dibangunin, dia cuma bilang, ada yang manggil dari dalam plastik. Warga plastik dagingnya isinya normal. Tapi ibu itu tetap histeris. Dia bilang dia dengar suara anak kecil nangis dari dalam bungkusan daging itu. Kejadian lain, ada bapak-bapak yang mau masak gulai buat acara arisan. Begitu air mendidih, dia masukin daging, tapi daging itu ngambang dan mengeluarkan gelembung kecil kayak bisikan. Suaranya lirih, tapi jelas, kata dia. Terdengar suara bilang, "Aku masih hidup." Daging itu dibuang. Tapi sejak hari itu, si bapak jadi pendiam, jarang keluar rumah. Dan katanya, tiap malam dia bisa dengar suara ketukan dari lemari dapurnya. Lemari tempat dia simpan plastik bekas daging itu, Pak Harun sendiri, tetap seperti biasa. Senyum, ramah, dan tetap sedekah tiap Jumat. Tapi banyak yang mulai ngerasa, senyumnya itu nggak setulus dulu. Kayak dipaksakan, matanya juga kadang kosong. Pandangannya sering ngelamun ke arah tertentu, terutama saat pagi banget. Sebelum pasar benar-benar rame, ada satu kejadian yang bikin orang tambah merinding. Pas subuh, sebelum pasar buka, penjaga malam bernama Mang Adun cerita kalau dia lihat Pak Harun berdiri sendiri di lapaknya. Nggak ngapa-ngapain, cuma berdiri sambil menunduk. Tapi yang bikin Mang Adun ketakutan, dia lihat bayangan Pak Harun di lantai. Beda arah. Harusnya kalau lampu dari kanan bayangan ke kiri. Tapi ini, bayangan Pak Harun berdiri ke arah yang sama seperti tubuhnya. Lurus, kaku dan matanya kelihatan melek. Mang Adun ngelus dada, baca ayat kursi, dan langsung pulang. Besok, dia berhenti jadi penjaga malam pasar. Orang-orang mulai saling bisik-bisik. Ada yang bilang daging Pak Harun itu hasil tumbal. Ada juga yang bilang dia pelihara sesuatu di rumah. Tapi nggak ada yang berani ngomong langsung. Soalnya, setiap kali ada yang ngerasa nih Pak Harun terlalu keras, besoknya orang itu sakit demam tinggi, muntah darah, atau tiba-tiba pingsan. Tanpa sebab, puncaknya terjadi saat ada ibu muda, namanya Yuni, baru pindah ke kampung situ. Dia belum tahu cerita-cerita soal Pak Harun. Suatu hari, dia beli daging banyak banget buat acara syukuran anaknya. Malam harinya, suaminya pulang kerja lihat Yuni duduk di dapur, matanya melotot ke arah kompor. Daging di panci udah gosong. Airnya habis. Tapi Yuni nggak sadar. Waktu ditanya, Yuni cuma jawab, dia minta keluar. Suaminya pikir Yuni lagi kecapekan. Tapi besok paginya, Yuni hilang. Pintu rumah kebuka, sendalnya ada di teras, tapi orangnya nggak ada. Nggak ada yang tahu kemana. Dicari ke rumah orang tua, ke rumah sakit, bahkan ke sungai. Nggak ketemu. Dan entah kenapa, hari itu lapak Pak Harun paling ramai. Orang-orang luar kampung datang lagi, beli banyak, dan satu mobil bahkan ambil beberapa kantong besar. Orang-orang mulai lihat sesuatu yang aneh. Lapaknya makin luas. Meja tempat potong dagingnya lebih besar dari kemarin. Warna dagingnya lebih merah.
dan baunya, entah kenapa, jadi lebih menyengat. Bukan bau amis, tapi bau yang bikin perut mual. Sejak saat itu, warga nggak berani makan daging dari lapak mana pun. Bahkan ada yang mutusin buat jadi vegetarian. Tapi tetap aja, banyak yang nggak bisa lepas dari daging Pak Harun. Ada yang bilang, setelah makan daging itu, badan mereka jadi lebih sehat, luka cepat sembuh, tidur lebih nyenyak, dan semangat. Kerja jadi 2 kali lipat, tapi mereka nggak sadar. Semakin banyak mereka makan, semakin banyak mereka bermimpi hal-hal aneh. Dan dalam mimpi itu, selalu ada satu suara yang sama. Terima kasih, tapi gantian ya. Dan begitulah, ketakutan dan ketergantungan berjalan berdampingan di kampung. Itu, semua orang mulai paham. Ada sesuatu yang salah. Tapi mereka juga tahu, sudah terlambat untuk mundur, karena mungkin saja mereka yang selanjutnya. Beberapa minggu berlalu sejak warga mulai resah dengan keanehan daging yang dijual Pak Harun. Tapi yang lebih bikin bulu kuduk berdiri, satu persatu warga kampung mulai menghilang secara misterius. Awalnya hanya dianggap kebetulan biasa, orang dewasa, remaja, bahkan anak-anak, tiba-tiba nggak pulang ke rumah. Seolah ditelan bumi. Anehnya, setiap kali ada yang hilang, suasana pasar justru makin ramai. Dan entah kenapa, lapak daging Pak Harun makin gede. Mulai dari meja potong yang diperbesar, lampu tenda yang makin terang, bahkan atapnya diganti jadi yang permanen dari baja ringan. Waktu orang lain susah payah bertahan di tengah harga sembako yang naik turun, Pak Harun malah beli mobil baru. Warnanya hitam doff, bersih kinclong, kaca filmnya gelap pekat, sampai nggak kelihatan siapa yang duduk di dalamnya. Yang bikin orang tambah bingung, beberapa minggu setelah itu, rumah Pak Harun direnovasi. Temboknya diplester ulang, dipasang batu alam, dan halamannya yang tadinya sempit tiba-tiba jadi luas. Ada garasi baru, taman kecil, dan lampu gantung besar di teras depan. Tapi anehnya, waktu warga mulai nanya siapa tukang bangunannya, nggak ada yang bisa jawab. Bahkan warga sekitar ngaku nggak pernah dengar suara palu atau bor listrik. Tahu-tahu besoknya sudah jadi aja. Bu Sarmi, tetangga Pak Harun yang tinggal satu gang, cerita kalau dia sempat ngelihat ada sosak-sosak tinggi kurus, seperti bayangan manusia kerja malam-mulam di rumah Pak Harun. Tapi jalannya nggak kayak manusia, kayak ngambang. Nggak ada suara langkah, cuma suara gesekan halus di lantai, kayak daun kering disapu angin. Waktu Bu Sarmi intip dari jendela, sosok itu menoleh. Tapi yang dia lihat bukan wajah, cuma kulit hitam legam yang menempel di tengkorak, dan mata putih kosong kayak bola lampu mati. Setelah malam itu, Bu Sarmi demam tinggi 3 hari. Nggak bisa ngomong, cuma matanya melotot terus sambil tangannya nanjuk-nanjuk ke arah rumah Pak Harun. Dan sejak saat itu, suaminya melarang dia buka jendela malam-malam lagi. Warga mulai sadar ada yang janggal. Tapi, seperti biasa, mereka lebih milih diam. Belum ada bukti, cuma cerita-cerita aneh dan orang-orang yang hilang tanpa jejak. Tapi coba bayangin, dalam waktu 1 bulan, ada 5 warga kampung yang tiba-tiba lenyap. Semua dalam kondisi beda-beda. Ada yang hilang waktu lagi ngojek, ada yang lagi beli bensin di warung, bahkan ada yang cuma lagi nyapu halaman. Salah satunya, si Bambang, umurnya baru 17 tahun, anak baik, sopan, sering bantu ibunya jualan di pasar. Suatu malam dia pamit keluar buat beli nasi goreng. Tapi sampai pagi, nggak pulang. Handphonenya mati, dan motornya nggak ketemu. Waktu di CCTV warung tempat biasa dia beli nasi goreng, rekamannya aneh. Ada bagian yang blank selama 11 menit, kayak disengaja. Dan yang lebih ngeri, kamera sempat merekam sekilas bayangan seseorang berdiri di pojokan gang. Tapi bayangan itu terlalu tinggi untuk manusia biasa. Ibu Bambang nangis-nangis, datang ke Pak RT, lalu ke Pak RW, sampai akhirnya minta bantuan Pak Harun yang memang cukup disegani di kampung karena dikenal dermawan. Tapi jawaban Pak Harun cuma, "Semoga cepat ketemu ya Bu, saya bantu doa." Senyumnya lebar, tangannya hangat, tapi matanya hampa, nggak ada empati sama sekali. Tiap kali ada yang hilang, besok paginya lapak Pak Harun makin rame. Anehnya, makin banyak orang dari luar daerah yang datang beli daging. Mobil-mobil luar kota parkir di pinggir pasar. Dan mereka cuma mampir ke satu tempat, lapak daging Pak Harun. Mereka nggak ngobrol, nggak nawar, langsung bayar dan pergi. Bukan ada yang pakai masker, topi, dan kacamata gelap. Padahal hari masih pagi, warga sekitar makin resah. Tapi siapa yang berani konfrontasi? Pak Harun tetap baik, tetap senyum, tetap kasih sumbangan ke masjid dan bantu orang yang kesusahan. Tapi warga mulai sadar, tiap kali Pak Harun bantu seseorang,
selalu ada orang lain yang celaka. Contohnya si Bu Nani, dia ibu janda 2 anak yang susah banget hidupnya. Satu hari dia minta tolong ke Pak Harun buat pinjem uang beli obat anaknya yang sakit asma. Gak lama Pak Harun datang bawain amplop putih. Isinya cukup buat biaya pengobatan 1 bulan. Bu Nani terharu, nangis dan doain Pak Harun panjang umur. Besoknya, tetangga sebelah Bu Nani, Pak Gunawan, ditemukan meninggal di dapur. Lidahnya tergigit sampai putus, matanya terbuka lebar, dan tangannya menggenggam garpu erat-erat. Polisi nyimpulin dia meninggal karena serangan jantung. Tapi warga tahu, Pak Gunawan itu sehat, suka olahraga, dan gak pernah punya riwayat jantung. Yang bikin tambah aneh, waktu rumahnya dibersihin, ada bekas darah kering di dinding yang membentuk huruf-huruf aneh kayak tulisan kuno. Tapi besok paginya, semua bekas itu hilang. Lagi-lagi, nggak ada yang bisa buktiin apa-apa. Dan warga cuma bisa saling pandang, saling bisik-bisik. Sambil makin takut, ada juga kejadian dengan Pak Usman, penjaga sekolah dasar. Dia orangnya polos, suka bercanda, dan udah jadi bagian dari kampung itu sejak muda. Suatu malam dia cerita ke teman-teman di warung kopi. Katanya dia curiga dengan suara-suara aneh dari arah rumah Pak Harun. Suaranya kayak orang ngerintih, tapi nadanya bukan suara manusia, lebih mirip hewan, atau campuran keduanya. Dia bilang, gue yakin dia nyimpen sesuatu di bawah rumahnya. Seminggu kemudian, Pak Usman hilang. Motornya ditemukan di tepi sawah, helmnya masih disetang, tapi orangnya nggak ada. Di jokmod, ada sobekan kertas yang tulisannya pakai huruf Arab gundul, dan nggak bisa dibaca siapapun. Setelah kejadian itu, istri Pak Usman pindah dari kampung. Katanya dia nggak tahan tinggal di tempat yang sunyi tapi terasa ramai. Warga mulai nebak-nebak. Ada yang bilang Pak Harun itu pesugihan. Tapi pesugihannya bukan yang biasa. Bukan, cuma kasih tumbal terus dapat uang. Katanya, dia tukar nyawa warga buat dapat kelancaran dagang. Setiap 1 orang hilang, kekayaannya naik 2 kali lipat. Dan makin banyak yang hilang, makin besar kuasa yang dia punya. Anehnya, saat warga mulai takut dan mencoba menjauh, justru makin banyak orang dari luar datang ke pasar. Kampung jadi aneh, terasa asing, kayak bukan milik mereka lagi. Ada ibu-ibu dari RT sebelah yang bilang waktu lewat depan rumah Pak Harun tengah malam, dia lihat jendela rumah itu terbuka, dan dari dalam terdengar suara orang ramai. Padahal rumahnya gelap dan sepi. Tapi yang paling bikin warga ngeri, ada satu malam Jumat Kliwon, sekitar jam 3 pagi, langit di atas rumah Pak Harun berwarna merah gelap. Bukan petir, bukan lampu, cuma cahaya aneh yang melingkar kayak pusaran. Dan dari rumah itu terdengar suara orang ngaji, tapi terbelik, seperti ayat suci yang diputar mundur. Dan anjing-anjing kampung serempak menggonggong ke arah rumah itu. Sampai salah satu dari mereka ditemukan mati keesokan paginya. Mulutnya berbusa, matanya berdarah, tapi besok paginya, rumah Pak Harun tetap rapi. Pak Harun tetap senyum, lapaknya makin laris, dan semua orang pura-pura nggak lihat apa-apa. Orang-orang mulai kehilangan harapan, makin banyak yang hilang, makin banyak yang takut, tapi nggak ada yang berani ngomong. Karena mereka sadar, siapapun yang terlalu penasaran, bakal jadi bagian dari daging yang dijual. Dan begitulah kampung itu pelen-pelen berubah. Dulu yang tenang, penuh gotong royong dan suara anak kecil main layangan. Sekarang jadi tempat penuh bisikan dan pandangan curiga. Semua orang takut, semua orang berdoa, tapi doa-doa itu terasa nggak nyampe. Karena mungkin Tuhan pun sedang menutup mata terhadap apa yang dilakukan Pak Harun. Malam itu sebenarnya biasa aja, hening seperti malam-malam sebelumnya. Cuma suara jangkrik dan angin yang sesekali ngebuat genteng rumah tetangga berderit pelan. Tapi entah kenapa, Ucup ngerasa dadanya berat malam itu. Anak muda umur 16 tahun, itu baru aja pulang dari rumah temannya, main game sampai larut. Waktu dia lewat gang dekat rumah Pak Harun, dia lihat sesuatu yang gak biasa. Pak Harun keluar rumah, buat warga kampung. Itu hal yang luar biasa aneh. Soalnya Pak Harun dikenal gak pernah keluar rumah malam-malam. Bahkan warung kopi dekat rumahnya pun gak pernah lihat dia nongol di atas jam 7 malam. Tapi malam itu, Ucup lihat jelas. Pak Harun keluar, bawa karung gede yang disampirin. Di pundaknya, badannya bungkuk, langkahnya pelan tapi pasti. Tapi yang bikin Ucup diem di tempat, adalah tetesan merah yang netes dari bawah karung itu. Netes satu-satu, jatuh ke tanah, ninggalin jejak panjang. Ucup ngerasa jantungnya langsung deg-degan, tapi rasa penasaran dia lebih besar daripada rasa takut. Apalagi dia ingat cerita-cerita orang kampung tentang orang hilang, suara aneh, dan bau amis yang kadang tercium dari rumah Pak Harun. Malam itu dia ngerasa seperti dikasih kesempatan buat buktiin sesuatu. Jadi dia pelen-pelen ngikutin dari kejauhan.
Pak Harun jalan menyusuri gang sempit di samping rumahnya. Gang itu udah lama ditutup warga karena menuju ke belakang kampung, ke arah sumur tua yang udah nggak dipakai puluhan tahun. Sumur itu dulu katanya pernah dipakai untuk nyuci mayat korban pembantaian zaman dulu. Sejak itu ditutup sama warga pakai papan dan batu, dan udah ditumbuhi ilalang setinggi pinggang. Tapi malam itu, Ucup melihat Pak Harun jalan ke arah situ. Dia ngumpet di balik tiang listrik, napasnya ditahan, dan matanya nggak berkedip. Langit waktu itu mendung berat, tapi nggak hujan. Awan tebal nutupin bulan, bikin suasana makin gelap. Satu-satunya cahaya cuma dari lampu kecil yang menggantung di tangan Pak Harun, cahaya kuning redup yang bikin bayangannya terlihat aneh dan panjang. Ucup jalan pelan, matanya fokus ke karung yang dibawa Pak Harun. Karung itu terus netesin darah. Warnanya gelap dan kental. Bukan darah ayam, bukan juga darah sapi. Rasanya Ucup tahu, tapi dia nggak mau percaya. Sampai akhirnya, Pak Harun berhenti di depan sumur tua itu. Ucup kaget bukan main, waktu lihat ternyata penutup sumur itu udah kebuka. Padahal selama ini, nggak ada satupun warga yang berani buka itu. Tapi malam itu, papan penutupnya digeser, dan kelihatan bagian dalamnya. Gelap, dalam, dan terdengar suara aneh seperti desir angin bercampur bisikan. Ucup berdiri agak jauh, tapi dia bisa dengar suara lirih, seperti orang berdoa, tapi bahasanya asing. Mirip seperti gumaman, tapi nadanya naik turun kayak ritual. Pak Harun berlutut di samping sumur, lalu membuka karungnya. Ucup nggak bisa lihat jelas isinya. Tapi dia lihat tangan manusia keluar dari karung itu. Lemes, pucat, dan penuh luka. Yutia langsung menahan napas badannya kaku. Mulutnya pengen teriak, tapi suaranya ketahan di tenggorokan. Itu tangan manusia, dia yakin. Bukan boneka, bukan hewan, tangan manusia beneran. Pak Harun lalu mengangkat tubuh dari karung itu masih pakai baju lengkap. Tapi tubuhnya udah nggak bergerak. Dengan pelan, Pak Harun menunduk ke sumur, lalu mulutnya komat kamit. Dan tubuh itu dia lempar ke dalam. Nggak ada suara cipratan, nggak ada suara jatuh. Kayak sumur itu nelen tubuh itu tanpa suara. Hening, kosong. Cuma suara napas Ucup yang makin berat. Setelah itu, Pak Harun berdiri. Tapi bukan itu yang bikin Ucup hampir pingsan. Dari dalam sumur muncul tengen-tengen panjang berwarna hitam. Tangannya panjang banget, nggak wajar. Mereka kayak tangan kera tapi kulitnya bersisik. Tangannya melambai, lalu satu-satu mengelus. Kepala Pak Harun dan Pak Harun tersenyum. Senyum lebar, matanya setengah tertutup, kayak lagi disayang. Lalu tangan-tangan itu perlahan masuk lagi ke dalam sumur. Pak Harun berdiri lama di situ, lalu mengambil segenggam tanah dari samping sumur dan mengoleskannya ke wajahnya sendiri. Setelah itu, dia berbalik, dan entah kenapa, dia langsung nengok ke arah tempat Ucup ngumpet. Ucup ngerasa jantungnya copot. Dia yakin dia udah diam, udah ngumpet. Tapi entah kenapa, Pak Harun seperti tahu dia ada di situ. Tatapannya tajam, meski dari jauh, mata Pak Harun seperti berubah. Enggak ada bola matanya. Cuma putih semua, dan senyumnya makin lebar. Tapi dia nggak kejar Ucup. Dia cuma berdiri diam, matanya nyala kayak lilin dari kejauhan. Ucup nggak mikir dua kali. Dia langsung balik badan dan lari sekencang-kencangnya. Nafasnya ngos-ngosan, kakinya seperti nggak napak tanah. Dia nggak peduli ketemu siapa. Yang penting bisa jauhi tempat itu. Sampai akhirnya dia nyampe ke rumahnya, nangis, dan langsung ngurung diri di kamar. Besoknya, Ucup demam tinggi, badannya panas dingin, dan dia terus teriak-teriak dalam tidurnya. Ibunya bingung, nggak ngerti kenapa. Waktu malam, Ucup ngomong, dalam tidur pakai suara yang bukan suaranya. Lebih berat, lebih serak, dan kadang seperti dua suara bicara bersamaan. Tetangga mulai datang, ngajak ustadz, dan Ucup sempat baca surat-surat pendek sambil teriak. Tapi tiap kali disebut nama Pak Harun, dia langsung gemetar dan matanya mendelik. Setelah beberapa hari, Ucup mulai tenang. Tapi dia nggak mau cerita. Apa Pak? Sampai akhirnya, satu malam, dia minta ketemu Pak RT dan beberapa tokoh kampung. Dia ceritain semua yang dia lihat. Dari awal dia ngikutin, sampai ke sumur, sampai ke tangan hitam itu. Waktu dia ngomong semua orang diem. Watch, pucat. Nggak ada yang potong pembicaraan. Bahkan Pak RT yang biasanya skeptis pun cuma bisa duduk sambil manggut-manggut. Dan sejak saat itu, nama Pak Harun jadi omongan besar di kampung. Tapi tetap, nggak ada yang berani bertindak. Gimana mau bertindak kalau nggak ada bukti nyata? Cuma cerita anak remaja, yang bahkan sempat demam tinggi dan ngomong ngawur. Tapi orang-orang mulai ngehindar. Warung kopi sepi, pasar jadi agak lengang. Orang beli daging pun mulai ke pasar sebelah. Tapi tetap aja, lapak Pak Harun nggak pernah sepi. Tetap rame, tetap laris.
dan bahkan tambah gede yang bikin tambah ngeri. Beberapa hari setelah Ucup cerita, sumur tua itu kebakar. Beneran kebakar, tapi api nggak naik ke atas, malah turun ke dalam. Kayak sumur itu ngebuka dan api menyedot ke bawah. Aneh nggak ada yang berani deketin. Waktu dinas kebakaran dipanggil, mereka cuma bisa lihat dari jauh, nggak bisa dijangkau. Dan besok paginya, sumur itu ketutup lagi. Rapat kayak nggak pernah kebuka. Sejak itu, gang kecil di samping rumah Pak Harun mulai ditutup warga pakai pagar kayu. Tapi tetap aja, malam-malam kadang terdengar suara langkah dari arah situ. Kadang kayak suara orang seret karung. Kadang seperti suara geraman pelan. Ucup sejak malam itu nggak pernah lagi berani lewat dekat rumah Pak Harun, bahkan waktu dia ke sekolah pun dia muter jauh. Tapi tetap aja, kadang dia ngerasa kayak diawasi, ada sesuatu yang ngikutin dari belakang. Kadang waktu dia nyisir rambut, dia lihat sekilas di cermin ada sosok tinggi berdiri di belakangnya. Tapi waktu nengok, nggak ada siapa-siapa. Kadang pas dia tidur, dia ngerasa kayak dikasih mimpi yang sama berulang-ulang. Dia berdiri di depan sumur, dan dari dalamnya ada suara bisikan yang ngajak dia masuk. Dan kampung pun makin sunyi. Nggak ada yang mau ngomongin Pak Harun terang-terangan, tapi semua orang tahu. Semua orang ngerasain hawa yang berubah. Kayak ada sesuatu yang besar dan gelap yang kini tinggal di tengah-tengah mereka. Sesuatu yang nggak kelihatan, tapi selalu mengintip dari balik jendela. Dan Pak Harun, dia tetap jualan, tetap senyum, tetap ramah. Tapi matanya, mata orang yang udah lihat sesuatu yang nggak bisa dicerna manusia biasa. Mata yang udah tahu rahasia kematian. Dan di balik lapaknya, di balik daging segar yang dia tawarin, mungkin ada bagian tubuh orang-orang yang udah nggak bisa ditemukan lagi. Dan malam pun makin lama makin pekat. Karena di kampung itu, sekarang semua orang tidur dengan pintu terkunci rapat. Tapi tetap saja, tiap subuh selalu terdengar satu suara teriakan, pendek, melengking dan menggema di udara dingin. Teriakan yang mungkin berasal dari dalam sumur. Sudah hampir seminggu sejak malam Ucup melihat Pak Harun membawa karung berisi tubuh ke arah sumur tua di belakang rumahnya. Tapi ketakutan di dalam dada Ucup belum juga reda. Setiap malam, ia selalu kebangun karena mimpi yang sama. Dalam mimpinya, dia berdiri di depan sumur tua yang terbuka lebar. Dari dalam sumur itu muncul tangan-tangan panjang yang melambai ke arahnya. Suara lirih seperti suara Pak Harun memanggil namanya pelan, berulang-ulang. Tapi suaranya terdengar dari dalam tanah. Ucup selalu bangun dalam keadaan keringat dingin, dengan dada sesak dan bulu kuduk merinding. Akhirnya, dia nggak tahan lagi. Ia ngajak dua temannya yang udah dia percaya sejak kecil, Bowo dan Ilham. Dua-duanya temannya satu sekolah. Dan sama-sama udah tahu cerita soal Pak Harun dari Ucup. Awalnya mereka ragu, tapi setelah Ucup cerita lengkap, termasuk soal tangan dari dalam sumur dan jejak darah dari karung, mereka sepakat buat bantu nyelidiki. Malam itu, mereka bertiga ngumpul di rumah Bowo. Bowo anak orang bengkel, jadi punya senter, obeng, dan alat-alat lain yang bisa berguna kalau mereka perlu buka paksa pintu atau apapun itu nanti. Ilham bawa HP buat rekam semua kejadian. Niatnya, kalau ada bukti kuat, mereka bisa lapor ke Pak RT atau polisi. Tapi dalam hati mereka, semua tahu, ini bukan cuma urusan orang hilang, ini lebih dari itu. Ini udah masuk ke sesuatu yang nggak bisa dijelasin dengan logika biasa. Jam 11:30 malam, mereka mulai bergerak. Mereka jalan kaki lewat gang belakang pasar, ngelewatin lepak-lepak yang udah tutup, nyusup diam-diam sambil sesekali nunduk kalau ada suara motor patroli lewat. Pasar malam hari beda banget, sepi dan bau amis daging yang masih nempel di lantai bikin udara jadi makin menyesakan. Lapak Pak Harun berdiri paling pojok. Posisinya agak jauh dari lapak lain, deket tembok pasar yang berbatasan langsung sama kebun kosong dan rumah tua. Di belakang lapak itu, ada gudang kecil. Bangunannya dari kayu setengah lapuk, catnya udah ngelupas, dan atapnya kelihatan bocor. Tapi dari luar, gudang itu kelihatan kayak nggak pernah dipakai. Nggak ada lampu, nggak ada suara. Tapi Ucup tahu, dia pernah lihat Pak Harun masuk ke situ pas subuh. Waktu semua orang masih tidur, mereka bertiga nunggu sampai situasi sepi total, baru pelan-pelan nyusup ke samping lapak. Ucup jadi yang paling depan, Bowo bawa senter, dan Ilham rekam dari belakang. Pas mereka nyampe di depan pintu gudang, mereka sempat saling pandang. Gak ada yang bicara, hanya nafas yang makin berat dan jantung yang makin kencang. Pintu gudang itu digembok, tapi gemboknya udah tua. Bowo ngeluarin obeng besar dan mulai congkel pelan-pelan. Suara besi gesek kayu terdengar jelas di tengah kesunyian malam. Sampai akhirnya, ceklek, gembok itu lepas, pintu dibuka pelan. Begitu terbuka, bau menyengat langsung keluar.
campuran antara darah kering, dupa, dan sesuatu yang lebih busuk dari bangkai. Bau itu bikin Ilham langsung tutup hidung dan Bowo hampir muntah. Tapi mereka tetap masuk. Di dalam gudang itu gelap banget. Cuma senter Bowo yang jadi penerang satu-satunya. Tapi cahaya senter itu cukup buat nunjukin isi gudang. Dan apa yang selama ini disembunyiin. Ada meja kayu besar di tengah ruangan. Di atasnya, ada sesajen lengkap bungkus nasi dengan ayam utuh yang udah hitam legam, bunga-bunga melati yang udah kering, dan mangkok kecil berisi darah segar. Di samping sesajen itu, ada tumpukan foto. Mereka bertiga langsung mendekat, dan lihat satu persatu, Ucup ngambil salah satu foto, dan wajahnya langsung pucat. Itu foto Pak Adang, tukang tambal ban yang hilang 2 minggu lalu. Di balik fotonya, ada tanggal dan tulisan kecil, berhasil, Ilham ngambil yang lain. Bocah, Putini, penjual sayur yang sempat dikabarkan pindah mendadak. Di baliknya, tulisan gagal. Ulangi malam Jumat. Dan ada banyak lagi foto anak-anak, ibu-ibu, bahkan remaja yang mereka kenal. Beberapa dari mereka masih sempat ngobrol sama mereka seminggu yang lalu. Di dinding gudang, ada coretan aneh, seperti aksara Jawa kuno, tapi lebih kasar, ditulis pakai darah yang udah mengering. Bentuknya melingkar, dan di tengah-tengahnya tergambar sosok aneh seperti manusia bertanduk dengan perut membesar dan tangan memanjang sampai ke lantai. Mereka bertiga saling pandang, tapi nggak ada yang berani buka suara. Mereka semua tahu tempat ini bukan cuma gudang, ini tempat ritual. Tapi yang paling bikin merinding adalah isi meja kecil di pojok ruangan. Di sana, ada pisau besar, tajam, dan berlumuran darah yang belum kering. Pisau itu diletakkan di atas kain putih yang udah kecoklatan karena darah. Di samping pisau, ada boneka kecil dari jerami, diikat pakai benang merah, dan ditancapkan paku di kepalanya. Ilham ngerekam semuanya. Tangan gemetar, tapi tetap fokus. Dia bisik ke Ucup, kita harus keluar. Ini udah gila banget. Tapi sebelum mereka bisa berbalik, mereka dengar suara dari luar gudang. Langkah kaki, berat, pelan dan pasti. Mereka bertiga langsung panik. Yukap Metiin Center. Dan mereka bertiga tiarap di lantai. Nahan napas. Langkah kaki itu makin dekat. Bayangan muncul dari celah pintu. Mereka bisa lihat jelas itu Pak Harun. Tangannya bawa sesuatu yang panjang. Mungkin tongkat atau parang. Pak Harun berhenti tepat di depan pintu. Nafas mereka bertiga hampir putus. Ucup berdoa dalam hati, Ilham gemetar. Dan Bowo udah siap kalau harus dorong siapapun buat buka jalan kabur. Tapi anehnya, pintu itu nggak dibuka. Langkah Pak Harun malah menjauh, tapi bukan ke arah pasar. Ke arah sumur. Mereka tunggu beberapa menit, baru pelan-pelan bangkit. Ilham bisik pelan, kita harus pergi sekarang. Kita udah punya cukup bukti. Tapi Bowo nunjuk ke pojokan ruangan. Di sana ada satu kotak kayu kecil. Kayaknya kayak peti kecil. Ucup langsung nyamperin dan buka. Isinya bikin mereka semua nahan napas. Ada banyak gigi. Beberapa gigi masih nempel daging. Ada juga potongan kuku, rambut, dan seikat tali yang nempel darah kering. Tanpa pikir panjang lagi, mereka bertiga langsung keluar dari gudang dan lari. Ilham tetap pegang HP. Bowo tutup pintu gudang dan pasang lagi gemboknya seolah nggak ada yang pernah masuk. Mereka nggak ngomong sepatah kata pun sampai akhirnya nyampe di rumah Bowo lagi. Di sana, mereka mutusin buat simpan dulu rekaman itu. Tapi Ucup minta satu salinan dikirim ke HP-nya juga. Jaga-jaga kalau sesuatu terjadi. Tapi malam itu, Ucup nggak bisa tidur. Pukul 3 dini hari, dia nerima pesan masuk di HP-nya. Kak ada nama. Gak ada nomor. Isinya cuma satu kalimat. Kamu sudah lihat terlalu banyak. Sejak malam itu, ketiga remaja itu nggak bisa hidup tenang. Apalagi Ucup, setiap hari, bayangan isi gudang itu muncul lagi dan lagi di kepala mereka. Gigi manusia, potongan kuku, pisau berdarah, boneka jerami, dan foto-foto orang yang mereka kino. Semuanya masih terasa nyata seperti belum lama mereka lihat. Malam berikutnya, Ilham coba nekat ngedit video yang dia rekam, tapi entah kenapa filenya rusak. Gambarnya burem, suaranya cempreng, dan bagian penting malah gelap semua. Padahal, waktu dia lihat langsung di HP-nya setelah pulang dari gudang, semua masih lengkap. Sekarang, bahkan nama filenya berubah jadi simbol aneh yang dia sendiri nggak ngerti artinya. Seolah ada sesuatu yang sengaja nutupin bukti itu. Bowo mulai sakit. Badannya panas, tapi kalau dibawa ke klinik, dokter bilang nggak ada tanda-tanda infeksi atau penyakit apapun. Anehnya, tiap jam 2 pagi, Bowo selalu terbangun dan muntah. Tapi yang dimuntahin bukan makanan, cairan hitam, pekat, bau amis dan menyengat.
kayak darah basi. Sementara Ucup, dia mulai ngelihat hal-hal aneh. Waktu dia lewat pasar, dia sempat lihat Pak Harun berdiri sendirian di tengah lapaknya, senyum ke arahnya. Tapi senyumnya terlalu lebar, matanya nggak berkedip, dan darah menetes dari ujung bajunya. Tapi pas Ucup berkedip, Pak Harun udah duduk biasa sambil motong daging kayak nggak ada apa-apa. Mereka bertiga akhirnya sepakat buat nyari tahu lebih dalam. Ilham ngajak kenalannya yang biasa bantuin dokumentasi sejarah di kampus lokal. Pak Yadi, orang tua yang ngerti banget soal aksara Jawa kuno dan simbol-simbol mistis di Jawa. Waktu dikasih fotonya, Pak Yadi langsung pucat. Katanya, simbol itu bukan sekadar tulisan, tapi bagian dari perjanjian lama antara manusia dan makhluk tak kasat mata. Menurut Pak Yadi, simbol itu adalah segel perjanjian Pangupa Jiwa, ritual kuno dari masa kerajaan Majapahit yang digunakan untuk memanggil makhluk gaib penunggu pasar atau pusat keramaian. Makhluk ini katanya suka tumbal hidup sebagai bayaran dari kekayaan dan kelancaran dagang. Bukan sekadar sajen, tapi benar-benar nyawa manusia. Dan biasanya, korban dipilih dari orang yang dekat secara emosional dengan lingkungan pasar penjajah, pengunjung, atau bahkan warga sekitar yang pernah melakukan transaksi di sana. Ucup langsung ingat satu hal. Beberapa warga yang hilang sempat beli daging dari Pak Harun beberapa hari sebelum mereka hilang. Bahkan ada yang masih ngutang dan janji mau bayar minggu depan. Seketika, satu kalimat terlintas di kepalanya. Mungkin transaksi itu bukan cuma uang, tapi jadi jalan masuk tumbalnya. Kecurigaan makin kuat waktu mereka iseng motong salah satu potong daging dari lapak Pak Harun yang entah kenapa tiba-tiba ketinggalan di tempat cuci piring warung sebelah. Potongan daging itu beda, warnanya agak gelap, otot-ototnya lebih panjang, dan waktu dicium, baunya bukan bau sapi atau kambing, lebih mirip bau darah manusia. Ilham punya kenalan yang kerja di lab kampus. Dengan alasan tugas penelitian, dia nitipin daging itu buat diuji DNA-nya. Hasilnya keluar 2 hari kemudian, dan waktu mereka bertiga baca hasilnya, dunia serasa berhenti sebentar. Hasil analisis DNA menunjukkan bahwa jaringan otot di daging itu cocok dengan spesimen manusia. Bahkan lebih gilanya, ada kemiripan dengan data sampel darah keluarga salah satu warga yang hilang, yaitu anaknya Bu Sulasmi, si Dedi. Mereka langsung shock. Itu artinya, apa yang mereka curigai selama ini bukan kuma alusi. Daging yang dijual Pak Harun selama ini, yang dibeli warga, yang dimasak jadi soto, rendang, bakso, semua itu adalah potongan tubuh manusia. Bukan hewan, bukan sapi, tapi manusia. Ucup hampir muntah waktu sadar dia pernah makan soto dari lapak sebelah Pak Harun yang beli daging langsung dari dia. Bowo jadi linglung berhari-hari. Ilham ketakutan dan mulai mikir buat lapor ke polisi. Tapi Ucup bilang pelan, kalau kita salah langkah, kita bisa jadi korban berikutnya. Akhirnya mereka sepakat buat kumpulin bukti sebanyak-banyaknya dan nyari cara ngungkap ini ke publik tanpa harus bikin mereka bertiga jadi target. Tapi semuanya nggak semudah itu. Setiap mereka coba buka suara, selalu ada aja hal aneh yang terjadi. Ilham nyoba unggah potongan video rekaman malam itu ke Google Drive. Tapi akun dia tiba-tiba kena ban. Emailnya nggak bisa diakses. Bahkan HP-nya sempat mati total selama 2 hari. Waktu hidup lagi, semua aplikasi media sosial hilang. Bowo sempat nulis thread panjang di Twitter buat cerita semua kejadian. Tapi belum sempat diposting, dia ketiduran. Besok paginya, thread itu hilang. Anehnya, di layar HP-nya cuma ada satu notifikasi baru dari nomor yang gak dikenal. Jangan main-main sama dagangan orang lain. Ucup yang paling nekat. Dia kirim surat ke Pak RT, lengkap dengan potongan hasil lab, print foto-foto di gudang, dan catatan dari Pak Yadi. Tapi beberapa hari kemudian, Pak RT tiba-tiba jatuh sakit, nggak bisa bicara, mulutnya kaku, matanya kosong. Kata orang, dia kena stroke mendadak. Tapi Bu RT cerita, malam sebelum kejadian, Pak RT sempat teriak-teriak di kamarnya sambil nyebut nama Pak Harun berulang-ulang. Kondisi makin gak masuk akal. Warga pasar satu persatu mulai sakit. Tapi bukan sakit biasa. Ada yang kulitnya melepuh, ada yang muntah darah, ada juga yang tiba-tiba linglung dan gak kenal keluarganya sendiri. Tapi anehnya, lapak Pak Harun makin rame. Orang luar kota datang, antri dari pagi. Katanya daging Pak Harun paling segar, paling murah, dan paling enak. Ucup dan 2 temannya tahu mereka nggak punya waktu banyak. Mereka harus ngelakuin sesuatu sebelum ada korban lagi, termasuk mereka sendiri. Tapi mereka juga sadar, sekarang ini bukan cuma soal Pak Harun lagi. Ini udah nyangkut ke sesuatu yang lebih besar, lebih dalam, dan lebih gelap. Mereka mulai nyusun rencana buat masuk lagi ke rumah Pak Harun. Kali ini bukan sekadar buat ngintip, tapi buat nyari bukti terakhir, sumber utama dari semua ritual pesugihan ini. Karena menurut Pak Yadi, kalau segel atau pusat kekuatannya dihancurkan, maka hubungan antara manusia dan makhluk halus bisa terputus.
tapi dengan risiko. Nyawa mereka sendiri jadi taruhan. Malam itu, mereka jalan bertiga ke rumah Pak Harun. Mereka tahu Pak Harun selalu pergi ke pasar jam 3 subuh buat persiapan dagang. Jadi mereka tunggu sampai rumah kosong. Lewat belakang, mereka manjat tembok dan masuk lewat dapur. Rumah itu gelap, tapi bukan gelap biasa. Udara di dalamnya berat, bau dupa bercampur amis, dan suara lirih kayak bisikan muncul dari setiap sudut. Tapi nggak ada siapapun. Mereka langsung nyusup ke ruang bawah tanah yang dulunya pernah dikunci. Tapi pintunya kali ini terbuka. Mereka pelan-pelan dan begitu nyampe di bawah, napas mereka tercekat. Ruang itu ternyata altar utama. Di tengah ruangan, ada lingkaran besar dari darah kering, ditaburi bunga melati, dan rambut manusia. Di dalam lingkaran itu, ada sosok mirip patung, tapi terbuat dari daging. Daging manusia yang dijahit jadi satu. Matanya kosong, mulutnya terbuka, dan dari dadanya keluar jantung besar yang masih berdetak. Di bawah altar itu ada timbangan besar, dan di atasnya tergeletak tulang manusia yang berserakan di dinding. Ada tulisan, setiap darah, satu langkah lebih dekat ke kekuasaan abadi. Mereka semua cuma bisa berdiri, terpaku, antara takut, mual, dan marah. Tapi sebelum bisa ngapa-ngapain, suara langkah kaki datang dari atas. Pak Harun pulang lebih cepat. Ucup bisik, kita hancurin patung itu sekarang. Tapi Ilham ragu. Bob ngambil besi panjang dari pojok dan langsung mukul patung daging itu. Sekali, dua kali. Jantung di dada patung itu berhenti berdetak. Tiba-tiba rumah itu bergetar. Suara jeritan muncul dari tanah. Seperti ratusan orang yang disiksa bersamaan. Pak Harun berteriak dari atas. Berhenti! Tapi mereka nggak peduli. Ucup dan Ilham ikut mukul patung itu sampai hancur. Setelah itu, sunyi. Rumah itu sepi. Udara jadi ringan, dan mereka lari secepat mungkin sebelum polisi datang entah dari mana, tiba-tiba saja. Besoknya, berita menyebar. Rumah Pak Harun ditemukan kosong. Lapaknya terbakar, dan dia sendiri hilang tanpa jejak. Warga pasar perlahan mulai sembuh, tapi trauma masih ada, dan daging sudah tak pernah lagi mereka makan dengan tenang. Pagi itu langit mendung. Meski cuaca diperkirakan cerah, warga sudah berkumpul sejak azan subuh di depan rumah Pak Harun. Wajah mereka penuh amarah, rasa penasaran, dan juga ketakutan yang menumpuk selama berbulan-bulan. Beberapa kampung bawa linggis, ada yang pegang bambu. Sebagian besar cuma diam tapi matanya penuh dendam. Mereka udah nggak tahan lagi. Nama-nama yang hilang, keluarga yang berduka, anak-anak yang tiba-tiba sakit, semua seolah bermuara ke satu titik. Rumah sederhana bercat kuning pucat itu, tempat Pak Harun tinggal. Tapi begitu pintu rumah didobrak, suasananya berubah. Bukan karena ada yang menyerang balik, bukan karena Pak Harun melawan, tapi karena rumah itu kosong, beneran kosong. Bukan kosong kayak rumah biasa yang ditinggal pemilik, tapi kosong kayak nggak pernah ditinggali manusia. Nggak ada piring, nggak ada kursi, bahkan nggak ada bau khas rumah. Debu-debu halus terbang pelan saat kaki-kaki warga masuk satu persatu. Dindingnya polos, foto keluarga yang biasanya tergantung. Sekarang, tinggal bekas paku yang menancap di tembok. Di meja ruang tengah cuma ada satu kertas, ditaruh di atas meja kayu tua. Kertas itu ditulis tangan, dengan tinta merah yang masih agak basah, dan baunya amis. Aku cuma menuruti apa yang diminta. Kalian yang menikmati hasilnya, tanda tangan di bawahnya Harun. Semua diam, bahkan suara napas sendiri pun terdengar keras. Kertas itu dibaca berkali-kali, dan maknanya mulai terasa menggedor hati masing-masing. Warga, mereka mulai saling pandang, mulai sadar bahwa yang terjadi bukan cuma soal satu orang, tapi semua orang. Selama ini mereka diam, pura-pura nggak tahu, bahkan ikut membeli. Daging dari Pak Harun selalu laku, selalu segar, harganya terjangkau, dan rasanya lebih enak dari yang lain. Tapi nggak pernah ada yang benar-benar tanya, ini daging dari mana? Mereka yang merasa berkah justru sekarang merasa kotor. Ada yang langsung muntah di depan rumah, ada yang jatuh terduduk, matanya kosong. Bahkan ada yang nangis bukan karena kasihan sama Pak Harun, tapi karena merasa berdosa. Lapak Pak Harun di pasar langsung ditutup paksa. Papan namanya dicopot, lemari pendinginnya digembok. Tapi anehnya, tiap hari menjelang subuh, warga yang tinggal dekat pasar masih sering dengar suara sembelihan. Bukan suara pisau kena sapi, tapi suara basah kayak daging manusia disayat pelan-pelan. Lalu disusul suara teriakan lirih, kayak rintihan seseorang yang gak bisa minta tolong.
Waktu pengurus pasar coba bongkar lantai tempat lapak itu berdiri, mereka menemukan jejak darah lama di balik keramik. Bukan noda yang bisa dihapus, tapi seolah menyatu dengan lantai. Dan makin dalam mereka gali, makin pekat warnanya. Tapi yang paling mengerikan, dari dalam tanah itu muncul aroma busuk, kayak mayat yang dikubur tanpa peti. Bahkan ada serpihan, kuku dan rambut manusia ikut naik ke permukaan. Sejak itu, lapak itu dikosongkan. Tapi nggak ada yang mau menempatinya. Bahkan pedagang seberang pun mulai pindah, takut ketularan sial. Pasar jadi sepi. Padahal dulunya itu pasar paling ramai sekecamatan. Orang-orang mulai takut belanja daging. Bahkan anak-anak yang biasanya suka makan bakso, sekarang nolak karena trauma. Waktu berlalu. Sebulan, 2 bulan, warga mencoba kembali. Hidup normal, tapi nggak ada yang benar-benar bisa lupa. Ucup, Ilham, dan Bowo udah nggak ngomongin kejadian itu lagi. Bukan karena mereka udah move on, tapi karena terlalu berat untuk diingat. Ilham pindah sekolah, Bowo mulai jarang keluar rumah, dan Ucup jadi pendiam. Sampai suatu malam Yukap bermimpi. Dalam mimpi itu, dia berdiri di tengah pasar. Tapi pasarnya gelap, lapak-lapak tutup, langit hitam dan tanahnya becek kayak habis hujan darah. Di pasar, ada Pak Harun, duduk bersila, senyum, tapi bukan senyum mengerikan seperti waktu di rumah. Kali ini, senyumnya sedih. Pak Harun menatap Ucup dan bilang pelan, "Aku cuma pengen anakku sembuh." Ucup bingung. "Anakku? Aku nggak niat nyakitin siapa-siapa. Tapi waktu itu, aku kehabisan cara. Rumah sakit mahal, obat nggak ada yang cocok. Semua uang habis. Aku jual sawah warisan bapakku. Tapi anakku tetap makin parah." Pak Harun lalu berdiri. Tubuhnya mulai robek dari bahu. Dari dalamnya keluar tenggen-tenggen kecil seperti milik anak-anak yang dikorbankan. Tapi mereka nggak marah. Mereka cuma melambai pelan ke arah Ucup. Seolah bilang, "Kami cuma korban. Sama kayak dia." Ucup terbangun dengan napas enggos-enggosan dan mata berair. Sejak itu, dia mulai cari tahu soal masa lalu Pak Harun. Dari cerita beberapa tetua kampung, ternyata benar. Dulu Pak Harun punya anak perempuan. Namanya Rara. Umur 8 tahun. Sakit aneh sejak kecil. Tubuhnya lemah, matanya sering berkabut, dan badannya dingin terus meskipun dijemur. Dokter nggak pernah bisa kasih diagnosis yang jelas. Mereka cuma bilang, gangguan sistem imun langka, tapi pengobatannya mahal banget. Rara meninggal sekitar 2 tahun sebelum semua kejadian ini meledak. Dan sejak saat itu, Pak Harun berubah. Nggak banyak bicara, sering bengong, dan malam-malam sering ke kuburan Rara sendirian. Ada yang bilang, malam setelah Rara dimakamkan, Pak Harun sempat hilang 3 hari. Waktu balik, dia langsung buka lapak daging di pasar. Waktu Rara masih hidup, Pak Harun cuma tukang angkut daging. Gajinya pas-pasan. Tapi sejak Rara meninggal dan dia buka lapak sendiri, semuanya jadi terlalu cepat. Lapaknya besar, dagangannya laku, uangnya banyak, dan dari sanalah semuanya dimulai. Cerita itu bikin Ucup bengong. Di satu sisi, Pak Harun memang bersalah. Dia bersekutu dengan sesuatu yang jahat. Tapi di sisi lain, dia cuma ayah yang desperate, yang kehilangan anaknya, yang pengen sesuatu untuk dipegang, meskipun itu kegelapan. Suatu malam, Ucup datang sendiri ke lapak kosong itu. Dia berdiri di tengah ruangan yang sekarang cuma ada bayangan. Tapi dia nggak takut. Dia letakkan satu bunga kamboja putih di atas meja yang dulu biasa dipakai Pak Harun untuk motong daging. Lalu dia bisik pelan, "Aku ngerti sekarang, Pak." Dan entah kenapa, malam itu sunyi. Nggak ada suara sembelihan. Nggak ada teriakan. Gak. Ada angin dingin yang menyusup masuk, hanya keheningan. Esok paginya, warga bilang lapak itu berubah. Bukan hilang, tapi temboknya mengelupas. Catnya berubah warna, dan kaca-kacanya mulai bening, seperti dibersihkan oleh waktu. Tapi, tak seorang pun berani menempatinya sampai hari ini. Cerita ini terus jadi bisik-bisik di kampung itu. Anak-anak dilarang main dekat pasar. Tukang daging baru nggak pernah bisa bertahan lama. Dan tiap bulan purnama, suara sayatan daging masih terdengar samar-samar. Bukan dari lapak, tapi dari dalam diri mereka yang pernah menikmati dagangan Pak Harun. Karena pada akhirnya, kita semua terlibat. Kita yang diam, kita yang membeli, kita yang pura-pura nggak tahu. Dan mungkin, kita yang akan jadi berikutnya. Gimana menurut kalian soal kisah Pak Harun ini? Apakah semua ini cuma kebetulan? Atau justru bagian dari perjanjian yang lebih gelap?
Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan kalau kalian suka cerita-cerita horor kayak gini, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan kisah menyeramkan lainnya yang pastinya bikin merinding sampai ke tulang. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.